siang, kali ini kami akan membahas topik tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun negara. Pembahasan kali ini bukan hanya sekedar pembahasan, tetapi juga mengedukasi dan mengevaluasi tentang hak dan kewajiban yang sudah kita lakukan. Di video kali ini, kami akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui pandangan mereka terkait hak dan kewajiban sebagai siswa maupun sebagai tokoh masyarakat. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya Vina Priscilla Susanto, absen 30 dari 4, Dan saya Rati Sugiwan Absen 30 kelas 4. dan kami persilahkan kalian untuk menyimak video kami. Selamat siang. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara kami. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mario Kristianta Mukolo. Saya dari kelas 12 5. Oke. Jadi kami ingin bertanya nih, bagaimana pendapat Anda mengenai hak dan kewajiban di lingkungan sekolah? Menurut saya yang pertama hak buat siswa itu yang pertama buat dapat edukasi dari guru, terus juga dapat peran yang adil dari guru dan juga teman-teman di sekitarnya. Juga buat dapat kenyamanan di sekolah. Kalau buat kewajiban itu yang pasti ngikutin tata tertib, terus juga hargai guru dan juga teman sama staf yang ada di sekolah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, apa saja sih kewajiban yang perlu dilakukan oleh siswa agar tercipta lingkungan sekolah yang tertib dan nyaman? Buat kewajiban itu yang pertama pasti datang tepat waktu. Jadi enak mulai pelajarannya juga nggak ngaret. Kedua ngikutin tata tertib yang udah disiapin sama sekolah. Terus yang ketiga juga ngerjain sama ngumpulin tugas dengan on time. Oke. Boleh nggak nih kakak sharing tentang pengalaman sendiri dalam menjalankan kewajiban selama menjadi siswa di sekolah? Jadi yang pertama kewajiban. Iya. Yang pertama itu datang selalu sebelum waktunya. Terus juga nggak pernah telat ngumpulin tugas. Terus selalu ngikutin tata tertib sekolah. Paling itu sih. Nah, selanjutnya, menurut Anda, apakah hak dan kewajiban siswa di sekolah sudah berjalan dengan seimbang? Nah, terus jelasin juga ya, sesuai pendapat Anda. Menurut saya, hak yang didapat siswa di sekolah itu sudah cukup, sudah lumayan. Yang menurut saya tidak seimbang ini, beberapa siswa masih belum menjalankan kewajibannya dengan secara penuh. Buktinya tiap upacara aja pasti ada siswa-siswa yang tertangkap tidak menggunakan seragam sekolah yang lengkap. Kira-kira apa harapan Anda untuk para siswa biar lebih sadar akan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah? Menurut saya, agar para siswa lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka itu, yang pertama yang harus mereka lakukan adalah paham dan mengetahui tujuan mereka untuk sekolah. Terus juga menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak tersebut. Soalnya kan dengan menjalankan kewajiban itu, kita nggak mendapatkan rugi sedikit pun, justru malah lebih banyak untungnya. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk diwawancara kami. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa berguna bagi pembelajaran kami dan teman-teman. Sama-sama, semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu pegawai bank. Selamat siang Ibu. Ya. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, sebelumnya terima kasih buat Natasha ya. Saya Kayla dari Bank Sentral Asia Cabang Taman Merata Indah 2 di bawah KCU Muara Karang, dan di sana saya sebagai Customer Service Officer. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hak sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia kerja? Oke, bagi saya sih ya sebagai di sini kan saya sebagai pegawai bank ya, menurut saya penting banget kalau di dunia kerja itu kita biasanya dapat gaji sama ada insentif juga. Kalau misalnya kita lembur pun itu biasa kita dapat tambahan ya, asal di reimburse kantor. Terus untuk warga negara pasti juga penting banget. Kalau misalnya kita di sana nggak ada hak, pasti juga nggak akan maksimal kerjanya atau bahkan sebagai warga negara. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apa saja kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara, terutama dalam dunia pekerjaan? Kewajiban sih banyak ya, kita harus taati aturan di kerja itu, kita ada namanya SOP itu harus harus dilakukan.
Dan khususnya di tempat saya bekerja itu auditnya kenceng banget. Jadi kalau misalnya kita nggak sesuai SOP sedikit, mungkin akan ada SP atau bahkan terus keluar. Kemudian kita juga harus hormati hak orang lain gitu. Di tempat kerja juga pasti ada namanya OB, security. Kita semua sederajat lah ya. Jadi semua harus saling menghormati hak orang lain. Oke, bagaimana penerapan Bapak Ibu dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pegawai bank? Oke, untuk hak sendiri kita pasti di sana berhak untuk dapat gaji, dapat insentif, kemudian dapat hari libur. Itu juga menurut saya perlu. Kalau misalnya itu kita dapat biasanya sebulan itu 1 kali jatah libur yang itu bisa di hari biasa. Kemudian untuk kewajiban pasti melayani nasabah dengan sepenuh hati, kemudian untuk ikutin SOP dan lain-lain. Menurut Ibu, apakah sekarang masyarakat sudah menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang? Menurut saya sih udah mulai ya, tapi kalau misalnya seimbang mungkin belum ya, masih banyak yang nuntut hak tapi nggak ngelakuin kewajibannya. Baik, pertanyaan terakhir, apa saran Ibu bagi generasi muda, khususnya para pelajar, agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya di sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara? Oke, menurut saya sih ya harus dari hal kecil dulu. Contoh, kita hargain orang lain dan lain-lain. Orang kan pasti hargain kita juga ya. Kalau misalnya di bank, misalnya customer datang tapi dengan hati yang mungkin gelisah gitu, tapi kan di sana kita sebagai pegawai bank tetap harus menghargai mereka selain customer pada umumnya juga, walaupun ya mungkin kesalahan itu contohnya bukan dari kita gitu, tapi kan kita tetap harus saling menghargai. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Semoga hasil wawancara ini bisa dipakai untuk sebagai pembelajaran untuk kita ke depannya. Dari wawancara ini kita bisa menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban itu saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Dengan menjalankan kewajiban yang baik, kita juga bisa mendapatkan hak secara maksimal dan juga lingkungan yang lebih tertib dan nyaman. Semoga dari wawancara ini kita bisa sadar dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.